Ada orang yang menghafal Quran, itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Dan cara beramal soleh yang baik, lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus. Itu nanti ada di hadis Muslim, nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, malam takunil kabair. Kata Nabi, solat satu ke solat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat. Karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan solat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, kenapa solat? Hayya 'alal falah. Yang belum bahagia, kata Allah, saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam solat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu ada istighfar, ada solat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi SAW. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah. Syu'bah mendapat informasi dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Dari Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allamal Qur'an, siapa yang mampu dan mau belajar Al-Quran. Dan kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun ala fardiyatil 'amiyah. Huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal, tapi tanpa batas. Fardiyah 'amiyah. Dia personal tapi sifatnya luas. Artinya, kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustadz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Quran wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian,
mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita nggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar, sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca, sempurnakan. Untuk menghafal, sempurnakan. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas. Pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna, seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang, ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya. Beda dengan makan durian. Kemut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk. Minum air nggak ada. Syurbil ma, seperti minum air bening, nggak ada sekatnya. Masih nggak percaya? Buktikan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya. Langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran, itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhajnya. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara 4 yang sudah ada. 4 pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. 4. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal, dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang.
Biasanya utang, mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik. Dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada. Sampai kitab sakit ada. Kalau Kitabul Marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit bagaimana berdoanya? Kalau sakit bagaimana cara memohon obatnya? Ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan.